Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang akan diproses Tuhan, yang akan dimurnikan Tuhan itu adalah orang beriman. Ya. Lalu dalam pasal 10:35 itu bilang apa? Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, melepaskan imanmu. Ya. Jadi saudara, kenapa 35 berbicara demikian? Itu di awal dari 34. Salah satu yang membuat orang sudah melepaskan iman, kepercayaan kepada Tuhan itu adalah penderitaan. Ya, 34, kita baca 34 ya. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, so kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Jadi saudara, itu di awal dengan penderitaan. Penderitaan itu bisa mengakibatkan orang ya melepaskan iman, menanggalkan kepercayaannya, lalu tidak lagi berharap, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, jemaat Ibrani ditegaskan, diajarkan supaya imannya itu, kepercayaan itu jangan dilepaskan hanya karena penderitaan. Lalu saudara, kita lihat, tadi saya katakan apa? Yang dimurnikan itu, yang diuji itu adalah saudara orang-orang beriman. Sebab orang yang tidak beriman, jangankan dimurnikan, untuk percaya firman Tuhan saja, itu mereka susah. Kita baca Injil Yohanes pasal 10. Ini adalah saudara orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jangankan mereka dimurnikan saudara dengan proses penderitaan, dengan proses kesengsaraan, ya, untuk mereka menjadi kelompok orang percaya saja itu belum. Lalu saudara, siapa yang akan dimurnikan? Adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman saudara, yang tidak dimurnikan, justru mereka akan dipergunakan oleh dunia menjadi alat untuk saudara menganiaya, bahkan sudah membuat gereja Tuhan itu mengalami penderitaan. Jadi yang diproses Tuhan adalah mereka yang percaya atau yang beriman. Itu sebabnya Ibrani bilang tadi apa kepada jemaat saudara? Paulus bilang kepada apa jemaat, kepada jemaat Ibrani, ya, jangan lepaskan imanmu. Berarti ada yang menyebabkan orang bisa melepaskan kepercayaannya, dan penjelasan tadi adalah penderitaan. Ternyata penderitaan itu cukup berat saudara, yang membuat jemaat bisa meninggalkan imannya. Kalau orang sudah menanggalkan imannya, melepaskan imannya, otomatis sudah tidak beribadah. Kalaupun beribadah, hanya kemungkinan hanya sekedar ya untuk rutinitas atau sebuah kebiasaan saudara, tetapi tidak lagi punya pengharapan kepada Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara perhatikan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saudara, yang dimurnikan itu adalah orang yang beriman atau orang yang memiliki iman. Lalu saudara, orang-orang tidak beriman tidak, mereka tidak dimurnikan. Sebab dalam suratan kitab Daniel yang akan dimurnikan saudara dengan api itu gambaran tentang pencobaan, penderitaan, hanya orang-orang yang beriman atau dalam kelas orang-orang benar. Lalu orang dunia tidak masuk, karena mereka sudah untuk mempercayai Injil saja, mempercayai firman Tuhan saja, itu belum masuk. Justru orang dunia saudara, kalau saya bisa pastikan bahwa mereka akan dipergunakan oleh iblis, dipergunakan oleh dunia saudara untuk memurnikan gereja. Gereja itu adalah Anda dan saya, haleluya. So kita lihat kitab Daniel. Jadi saudara, yang dimurnikan itu adalah orang-orang yang punya iman kepada Yesus Kristus, ya, kepada firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi saudara, siapa yang dimurnikan itu adalah orang bijak, dan orang bijak itu adalah orang yang mendengar firman, jadi pelaku firman, atau orang benar, orang beriman, ya. Sedangkan orang fasik atau orang yang bersifat duniawi saudara, Alkitab bilang apa? Tapi orang fasik atau orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi saudara, sekali lagi, yang akan disucikan
dimurnikan, diuji itu hanya kelompok orang-orang beriman atau orang-orang bijaksana. Itu sebabnya saudara, ketika kau dan saya menjadi orang beriman, engkau masuk dalam sebuah kelompok, sebuah kelas akan dimurnikan atau diuji Tuhan dengan api pencobaan. Ingat tadi saudara, tujuan pemurnian itu adalah ya untuk menghasilkan sebuah ketekunan. Jadi yang masuk dalam kelompok disucikan, dimurnikan itu hanyalah orang-orang bijaksana. Sedangkan orang fasik atau orang-orang duniawi tidak masuk dalam kelompok itu. Kalau kita tahu bahwa kita masuk dalam kelompok yang dimurnikan saudara, itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri bahwa kita akan mengalami 1 Petrus 1 ayat 6 berbagai pencobaan. Kan lebih bagus kita mempersiapkan diri saudara, daripada nanti tiba-tiba pencobaan datang kita belum mengalami atau mempersiapkan diri ya. Jadi sekali lagi saudara, yang akan dimurnikan hanyalah orang-orang Kristen yang beriman, orang-orang Kristen yang benar atau yang bijaksana, karena mereka akan memahami proses Tuhan. Sedangkan orang fasik tidak akan memahami rahasia Allah atas gerejanya. Ya, jadi kita kembali saudara ke dalam Tuhan, kepada 1 Petrus tadi dalam pasal 1, saya yang jelaskan di kitab Daniel. Masuk semuanya itu dalam 1 Petrus 1:7 ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurnian dengan api. Jadi yang dimurnikan adalah orang-orang yang punya iman. Itu sebabnya surat Al-Ibrani bilang apa tadi? Jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan tanggalkan imanmu oleh karena penderitaan, oleh karena proses pencobaan. Karena kita nggak bisa akan hindar saudara dari pencobaan. Ya, ayat 6 dalam 1 Petrus bilang apa tadi saudara? Kita akan mengalami. Berarti apa? Hidup kita sudah ditetapkan akan mengalami proses Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika yang menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah yang malu, melainkan hendaklah yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi saudara perhatikan kembali ya. Jadi yang mengalami proses penderitaan itu adalah orang-orang Kristen yang beriman. Lihat ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api. Yang namanya api saudara ya memang tidak mengenakan. Tangan kita saja kena api, saudara cukup sakit, cukup menderita. Namanya kena api ya, atau terbakar. Tetapi saudara, api itu saudara sangat penting buat Tuhan untuk memurnikan kita. Karena hanya dengan api, besi itu bisa lebur. Dengan api, emas itu bisa dileburkan dan dimurnikan semakin bagus. Lalu gereja tadi dikatakan ditempatkan lebih tinggi nilainya dan kelasnya dari emas yang fana yang kita pakai, yang dijual toko-toko emas ya. Jadi orang Kristen yang beriman nilainya, kelasnya di atas emas fana, berarti sangat berharga buat Tuhan. Lalu dimurnikan dengan api, dan api itu dikatakan adalah pencobaan. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api. Jadi saudara, kelompok mana yang tidak heran ketika ada penderitaan, ada siksaan, ada tekanan, ya, ada yang namanya kesusahan? Adalah kelompok orang-orang Kristen yang beriman. Sedangkan saudara, orang yang tidak punya pengertian, kemungkinan tidak hanya heran, kemungkinan bisa meninggalkan Tuhan. Jadi kalau engkau dan saya mengalami penderitaan, saya rasa itu hal-hal sesuatu yang lumrah, yang harus engkau dan saya alami dan jalan ya. Haleluya. Kalau engkau sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan tidak mengalami proses, itu kan menjadi pertanyaan, betul nggak anak Tuhan kita? Karena Alkitab Ibrani bilang apa? Di manakah seorang anak yang tidak pernah dipukul, dihajar oleh orang tuanya? Kalau anak-anak tidak pernah dihajar orang tuanya, kemungkinan dia anak gampang atau anak aram, anak yang tidak memiliki status yang jelas punya ayah atau tidak. Jadi saudara,
Dalam itu belum bilang apa? Jangan kamu heran akan nyala api siksa. Ternyata pencobaan itu adalah sebuah kalimat yang dijelaskan dalam kitab Petrus adalah nyala api yang menyiksa fisik. Nyala api siksa datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Lalu ayat yang ke-12, bagaimana sikapnya ketika engkau dan saya mengalami api siksa? Tentu apa yang disiksa? Itu fisik. Apa yang disiksa dalam pelajaran kita hari Jumat adalah manusia jasmani. Ya, kita lihat. Sebaliknya, ini bicara tentang sikap hati. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada menyatakan kemuliaannya. Kenapa bersukacita? Karena penderitaan itu akan membuat kita mengalami kemuliaan. Berarti orang Kristen yang tidak mengalami penderitaan karena Kristus tidak akan mengalami kemuliaan, baik untuk sekarang, apalagi untuk hidup yang kekal. Kita harus mengalami banjir dalam penderitaan. Tadi saya kata di awal, kenapa kita harus menderita? Karena kita orang beriman. Orang beriman, saudara dalam Tuhan, harus mengalami penderitaan. Sebab yang tidak diproses hanya mereka yang tidak beriman. Karena jangankan saudara mereka diproses bagikan nyala api siksaan, untuk percaya firman Tuhan saja, Yohanes 10 ayat 26, mereka belum masuk kategori. Jadi ketika engkau dan saya menjadi anak Allah oleh karena imanmu, maka engkau dan saya akan mengalami yang 12. Terus ayat 13 adalah bicara tentang sikap hati, sampai dengan ayat yang ke-16, 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan atau roh Allah ada padamu. Jadi ciri kan orang Kristen sudah punya roh kemuliaan yang buat dia mulia. Roh Kudus itu apa? Ketika dia mengalami penderitaan. Jadi ciri khas engkau anak Allah tidak hanya penuh Roh Kudus. Ciri khas engkau dan saya anak Allah tidak hanya diberkati secara jasmani, karena orang tak kenal Tuhan juga secara jasmani juga pasti mungkin tercukup bahkan lebih. Ciri khas engkau sebagai anak Allah, dan ciri khas Roh Tuhan tinggal dalam dirimu, saudara, engkau pasti akan mengalami apa? Penderitaan itu membuktikan keyakinan kita bahwa ada Roh Kudus, Roh kemuliaan yang membuat kita mulia. Itu tanda, tanda atau bukti bahwa Roh Tuhan tinggal pada diri kita. Dibuktikan dengan engkau dan saya menderita. Itu membuktikan apa? Roh Kudus, Rohnya Tuhan itu tinggal pada diri kita. Jadi ayat yang ke-13, 14, 16 adalah sikap hati ketika kita mengalami proses penderitaan. Lalu ayat yang ke-17 kita lihat. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah, dan rumah Allah itu adalah engkau dan saya. Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama masuk pada penghakiman. Jadi dikatakan apa? Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi sekali lagi saudara, penghakiman, pemurnian itu dimulai dari kita. Kalau yang di luar gereja, ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saya katakan tidak mungkin selamat. Jadi sekali lagi saudaraku di dalam Tuhan, dalam surat Ibrani kita belajar bahwa Tuhan ingatkan pada jemaat itu, jangan lepaskan imanmu. Karena banyaknya proses, karena banyaknya saudara tekanan, banyaknya kesusahan yang kita alami, baik dari pihak luar, baik dari dalam rumah tangga kita sendiri, baik dari anak-anak, dari teman-teman, dari siapa saja, kesusahan itu bisa muncul. Tetapi apa kata Tuhan saudara? Jangan tinggalkan imanmu. Haleluya. Iman itu kan membuat kita beribadah. Iman itu membuat kita percaya firman. Iman itu membuat kita berdoa, menyembah. Iman itu membuat kita saudara dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Iman itu membuat kita bisa menghadirkan yang namanya mujizat kuasa Allah menyertai kita. Iman itu membuat kita saudara dan berjuang untuk mengejar atau mencari kerajaan Allah. Dan Tuhan bilang apa? Apapun penderitaan yang kita alami, yang sumbernya dari berbagai orang atau dari berbagai sumber, dari mana dan siapapun, Tuhan ingatkan dalam Ibrani, saudara, jangan lepaskan. Berarti saudara, kalau namanya jangan lepas, berarti ibarat gini, kita pegang dia, jangan dilepas.
Berarti orang-orang saudara yang melepaskan imannya, ya karena memang dia tidak lagi memegangnya. Jadi tetap pegang kepercayaan kita dengan Tuhan. Jangan goyah hanya gara-gara apa? Istri, jangan gara-gara suami, jangan gara-gara saudara orang tua atau apapun yang muncul penderitaan. Ya, iman kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Haleluya. Dan iman itu tidak bersama-sama. Iman itu pribadi dengan Tuhan. Tapi takut saudara, iblis berusaha untuk melepaskan genggaman, melepaskan pegangan kita dari iman kita ke Tuhan, supaya kita jangan yakin lagi, tapi supaya kita tawar hati dan tidak lagi mempercayai Tuhan. Lalu dibuatnya namanya penderitaan, api siksaan, dalam penjelasan pasal 4 kita Petrus ya ayat yang 12. Jadi tujuan penderitaan dibuat oleh iblis adalah supaya engkau melepaskan sesuatu yang sudah engkau pegang, yaitu iman Anda. Tetapi saya percaya saudaraku dalam Tuhan, ya, Alkitab tadi katakan apa? Kita akan dimurnikan saudara. Nilainya dan kelasnya lebih tinggi dari emas yang fana, ya. Haleluya. Sangat mahal, sangat berharga. Itu sebabnya kitab Ibrani menjelaskan, akan mengingatkan kita supaya iman kita, pegangan kita, jangan kita lepas oleh karena berbagai pemurnian, berbagai penderitaan yang engkau dan saya alami. Haleluya. Dan banyak orang saudara gara-gara pekerjaan gak ibadah, gara-gara mungkin ada persoalan di gereja, ada persoalan di rumah tangga, lalu persoalan saudara dalam Tuhan, ya, atau dalam nikah, persoalan dalam bisnis, pekerjaan, dampaknya apa? Gak mau ibadah lagi. Ya, itu berarti apa saudara? Ini sudah melepaskan imannya, melepaskan hubungan dengan Tuhan. Ya, persoalan pribadi lalu membuat dia tawar hati, dia lepaskan pegangan yang adalah Tuhan, lalu tidak lagi berharap dengan Tuhan oleh karena kesusahan-kesusahan yang terjadi. Ya. Lalu saudaraku di dalam Tuhan, di bagian yang kedua, ya, kita lihat kembali dalam kitab Yakobus tadi, kitab Ibrani tadi, kitab Ibrani pasal yang ke-10. Jadi pasal 10 kitab Ibrani menjelaskan latar belakang orang bisa melepaskan kepercayaan atau melepaskan iman itu adalah penderitaan, ya, atau kesengsaraan. Lalu saudara kita lihat tadi bilang apa? Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah menanti. Berarti saudara, iman kita ini, ya, yang kita miliki, yang kita pertahankan, yang kita geluti, yang kita perjuangkan saudara, Tuhan menjanjikan. Kenapa tidak perlu dan tidak harus kita menanggalkan iman kita? Dalam ayat 35 Tuhan jelaskan apa? Karena besar upah yang menantinya. Berarti orang-orang yang melepaskan imannya, yang tidak lagi punya pegangan kepada Tuhan, tidak lagi setia, tidak lagi tekun, tidak lagi beribadah, ya tidak mungkin mendapat kalimat yang kedua. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, oleh karena ayat 21 sampai dengan, atau ayat 32 ya sampai dengan 34, yaitu penderitaan. Tapi jika engkau dan saya tetap saudara berpegang kepada iman kita dan mempercayai terus firman Tuhan menjadi pelaku, kita bilang apa? Karena besar upah yang menanti kita. Haleluya. Berarti saudara dalam Tuhan, penderitaan, persoalan yang kita alami, saya pastikan itu adalah sesuatu yang lumrah, normatif atau normal untuk engkau dan saya alami sebagai orang-orang beriman. Jadi ketika kita mengatakan aku orang beriman, aku anak Allah, maka saudara, proses Tuhan, pemurnian Tuhan, api siksaan, api pencobaan akan mendatangi kita untuk memproses dan membentuk kita. Lalu bilang apa? Tidak perlu kita lepaskan iman kita, ya, karena besar upah yang menanti kita. Saudara, bicara upah ini tidak hanya bicara tentang berkat-berkat materi, berkat-berkat aset, berkat-berkat secara jasmani. Itu nomor 2, nomor 3. Tapi upah yang dikatakan itu adalah bicara tentang upah kekal. Haleluya. Karena saudara, orang tak beriman juga punya upah, kan? Upah di kantor, upah di ladang, upah di mana saja saudara. Ya, bahkan saudara Tuhan, ya, mereka menjadi orang kaya raya tanpa harus percaya Tuhan. Cukup aja modal pinter, modal kerja keras, modal tanggung jawab, sekolah tinggi, lalu dibumbu-bumbuin saudara, ya, bisa licik sana, bisa licik sini, orang bisa kaya. Ya, tetapi saudara, upah yang dimaksudkan kitab Ibrani ini bukan bicara tentang upah yang bersifat jasmani yang diukur dengan nilai uang.
Dalam Ibrani pasal 11 coba kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26 ya. Kalau sudah temukan mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3 iya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara, upah dimaksudkan Alkitab ini yang dilihat oleh Musa bukan upah materi, sebab dia sudah bosan dengan namanya kekayaan Mesir. Sekarang saudara, dia mengalihkan perhatian, mengalihkan pandangannya tidak lagi kepada kelimpahan kekayaan Mesir, tapi dia mengalihkan pandangannya kepada kekayaan yang sesungguhnya adalah upah dalam hidup yang kekal. Perhatikan 24, karena iman. Jadi orang-orang yang punya iman itu yang akan siap dalam proses sulam. Perhatikan, karena iman maka Musa setelah dewasa rohani ya menolak disebut anak putri Firaun. Ini kan bodoh. Orang biasanya berebut-rebutan, berlomba-lomba jadi anak putri Firaun, jadi pangeran gitu loh saudara. Karena kalau sudah jadi pangeran ya semua serba enak lah. Kita mau jalan kemanapun orang pasti hormat. Namanya pangeran, apalagi dengan zaman sekarang, namanya pangeran saja akan diliputi media terus, dikecari media terus, akan menjadi sorotan saudara media. Dan menjadi pangeran itu adalah orang terkenal, penuh dengan kekayaan, dan biasanya ya limpah dengan kemewahan. Tetapi saudara, kita lihat beda dengan cara berpikir Musa. Karena iman maka Musa setelah dewasa dia menolak loh disebut anak putri Firaun. Berarti kalau dia menolak anak putri Firaun, dia sudah siap untuk menderita, tidak lagi dihormati, tidak dilakukan lagi, tidak lagi ingin diperlakukan secara istimewa, VIP enggak lagi. Dia sudah siap menderita. Dia bilang apa ayat yang ke-25? Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ternyata saudara, di Mesir Musa dijelaskan ayat yang ke-25 menikmati kesenangan dari dosa. Dia punya kelimpahan, tapi ternyata kelimpahan Mesir itu dari mana? Memeras, menjadikan umat Israel itu jadi budak. Hasil keringat orang Israel itu diambil mereka, lalu mereka hidup di dalam kemewahan. Musa lebih suka menderita dengan umat Allah daripada untuk sementara nikmati kesenangan. Karena gini saudara, orang kalau nggak takut Tuhan, orang kalau nggak punya iman, lalu hidup dalam kelimpahan keuangan, dia memang saya katakan nggak terkontrol lagi. Mau pingin apa aja bisa, mau bunuh orang bisa. Ya, kalau nggak senang habisin, gampang aja kan kalau kasih 1 miliar sama preman. Setelah dia dewasa dalam pengertian rohaninya, dia bilang apa? Ya, dia nolak, tak mau lagi disebut anak putri Firaun. Berarti sudah tidak lagi mau dia gugah-gugah dipuji. Dia tolak semua kemewahan dunia.